Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 109 bagian pertama. Disimak sampai selesai karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ha. Kemudian hamzahnya adalah a pada kata atum. Dibaca panjang, haknya boleh 4, boleh 5 harokat. Nah, jadi ini hati-hati ya, walaupun seperti satu kata, ternyata di sini ada dua kata ya. Di sini ada dua kata, tapi penulisannya disatukan antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Sebetulnya ini ada dua kata, yaitu kata ha, haknya sendiri sudah punya makna sendiri ya. Kemudian kata antum ya. Atau ini mad jaiz munfasilnya itu disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Jadi secara penulisan mad dengan hamzahnya bersatu, tapi secara makna ini terpisah. Nah, ini berbeda dengan mad jaiz munfasil yang kebanyakan ya, yang mad jaiz munfasil hakiki ya. Mad jaiz munfasil hukmi ini tidak lazim para qori berhenti di mad tabi'inya, di haknya ya. Jadi biasanya diteruskan aja bacanya. Ha antum. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Huruf ta ini makhrajnya dekat dengan nun, sehingga nunnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengan dengungan. Jadi nun menuju ta, dengungnya masih sedikit ya, karena sama-sama masih di ujung lidah. Jadi aliran suara dari mulut masih banyak ya. Siap-siap kita ke makhraj huruf ta. Ujung lidah sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas makhraj dari huruf ta, tapi belum menyentuh, masih ada jarak. Dengungnya sedikit ya, aliran suara yang masuk hidung sedikit. Ha, jadi masih renggang ya. Ha atum. Kemudian berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf H. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Jadi ini bunyinya masih bunyi asalnya, yaitu bunyi M dan tidak ditahan. Ha atum ha. Ini juga sama ya. Ini hukumnya mad jaiz munfasil hukmi ya. Karena apa? Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ha. Haknya sendiri sudah punya makna ya. Kemudian hamzahnya u pada kata ulai. Dibaca panjang, haknya boleh 4, boleh 5 harokat. Sama seperti yang tadi ya, ini walaupun penulisannya disatukan, tapi secara makna ini sudah berbeda makna ya. Atau kalau mau lebih mudah, di Quran Indonesia alisnya juga berbeda ya untuk mad jaiz dan mad wajib. Ini mad jaiz lebih tipis, ini mad wajib ya lebih seperti pedang ya. Haulai. Nah, yang la ini baru, ini mad wajib mutasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata ulai ya, hamzahnya i ya pada kata ulai.
maka lam dibaca panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Haulai ja matobi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf jim panjang 2 harokat. Jadal, lam sukun dibunyikan secara jelas disebut dengan lam mutlak. Jadaltum, tum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di sini hurufnya adalah huruf ain. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadaltum anhum, an. Berikutnya ada hukum izhar halqi, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha ya. Maka nun sukun kita bunyikan dengan n jelas. Anhum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di sini hurufnya adalah huruf fa. Maka mim sukun ini dibunyikan dengan jelas. Anhum fil. Fi, jika kita berhenti di fi, hukumnya mad tabi'i. Karena huruf ini adalah huruf ya sukun, huruf mad. Ya sukun didahului kasroh panjang 2 harokat. Fi. Namun ketika wasol jadi pendek fi-nya, ya-nya gugur, namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun atau disebut dengan al-iltiqa syakinain. Sukun pertama huruf mad ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi fi-nya nggak punya sukun kalau wasol, pendek. Fil. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf ha. Maka lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qomari. Fil haya, ya matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ya. Cara bacanya dipanjangkan ya-nya 2 harokat. Fil haya, wawunya ini nggak usah dibaca ya, jadi bukan hayau, bukan ya, bukan haya jadi lebih panjang juga tidak ya, ya-nya tetap 2 saja. Al hayatid. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dal, maka alif lam tidak dibaca atau diidghamkan ya, idgham syamsi. Al hayatid dun. Kemudian ada izhar wajib atau izhar mutlak, sebab nun sukun ketemu dengan huruf ya dalam satu kata yaitu kata ad-dunya yang artinya dunia ya. Maka nun sukunnya dibaca jelas. Ad-dunya. Ya, ini hukumnya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka dibaca panjang ya-nya 2 harokat. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.